Yang paling membekas itu salah satunya saya itu pernah mengunjungi sebuah rumah sakit, gedungnya sederhana, fasilitasnya juga tidak mewah, ya. Tetapi ketika melihat bagaimana dokternya, perawatnya, komunikasi dengan pasiennya, sampai tukang kebersihannya, itu penuh dengan semangat. Saya benar-benar terharu tuh kalau melihat hal-hal seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arts Insight Talk dari obrolan santai ke Insight Internasional. Halo Sobat Artsnesia, senang banget bisa kembali hadir di podcast Arts University. Di sini kita ngobrol santai, berbagi pengalaman dan semoga bisa saling menginspirasi. Nah, episode kali ini spesial banget. Kita kedatangan seorang mahasiswa pasca sarjana ARS University yang ternyata punya profesi yang mungkin belum banyak diketahui orang. Beliau adalah seorang surveyor LAFKI atau Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia. Betul Bapak? Betul. Oke, boleh diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Hey, perkenalkan saya Abdul Ghafur. Saya mahasiswa pasca sarjana AS University dan kebetulan saya juga sebagai surveyor LAFKI. Ibu Tresna, boleh salam LAFKI-nya? Boleh Bapak, ya. Salam LAFKI. Baik, yang bikin saya penasaran, Bapak sudah dipercaya menjadi surveyor LAFKI tapi di sisi lain masih terus kuliah S2 di Arts University. Jujur ini keren sih Pak, gimana ceritanya Bapak bisa sampai di titik ini? Baik, terima kasih. Kalau kita flashback ke belakang ya, saya itu sebenarnya tidak ada cita-cita atau membayangkan pun saya tidak pernah bahwa saya akan menjadi seorang surveyor LAFKI. Ya, jadi saya itu sebagaimana tenaga kesehatan yang lain ya, ingin bekerja dengan baik, ingin memberikan pelayanan dengan baik. Cuman berjalannya waktu banyak teman-teman, kebetulan saya itu senang berdiskusi ya, berdiskusi tentang kliniknya, tentang puskesmas, tentang rumah sakitnya. Yang terlintas dalam pikiran saya juga, iya ya, kenapa ya ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, di sisi pihak pasiennya rame, ya, yang ini biasa-biasa saja, bahkan yang satunya masih banyak tantangan. Dari situ saya mulai berpikir apa sih yang menjadikan penyebabnya, dan ternyata saya dapatkan penyebabnya itu adalah mutu pelayanan. Jadi saya mulai tertarik tuh dari situ tentang mutu pelayanan. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman senior ya. Kemudian saya juga itu senang kalau ada seminar-seminar tentang mutu pelayanan, kalau ada pelatihan-pelatihan tentang mutu pelayanan. Dan satu waktu itu pemerintah itu melalui Kemenkes itu mewajibkan bahwa setiap paskes itu harus diakreditasi. Nah, jadi dengan saya tertarik dengan mutu pelayanan ini, akhirnya saya berproses untuk menjadi surveyor LAFKI. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh lembaga untuk menjadi surveyor LAFKI. Ya baik, berarti berawal dari ketertarikan terhadap mutu pelayanan, betul ya Pak? Terhadap mutu pelayanan. Nah, ketika kita survei, kan survei itu ada dua ya. Jadi ada luring dan daring. Nah, ketika kita luring itu di lapangan ternyata banyak persoalan yang nyata, ya. Nah, dari situ saya berarti harus menambah ilmu lagi. Makanya saya berarti harus kuliah lagi, dan saya sekarang kuliah di Arts University, mengambil mahasiswa manajemen yang konsentrasinya adalah rumah sakit. Rumah sakit. Menarik ya Pak. Berarti kuliah bukan sekedar mengejar gelar saja, tetapi memang menjadi bagian dari perjalanan profesional juga ya Pak. Betul sekali. Jadi saya kuliah di Arts University dulu karena tadi saya bilang ya, sering menemukan berbagai persoalan yang nyata. Saya banyak belajar dari paskes, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Nah, ternyata setiap paskes itu punya cerita. Setiap paskes itu punya inovasi. Dan saya sebetulnya merasa beruntung ya, saya bisa berkunjung ke berbagai paskes yang tentu itu menjadi inspirasi bagi saya. Dan nanti
kalau saya ketemu dengan paskes lain itu bisa saya bagikan inspirasi saya itu. Baik, jadi Bapak juga mendapat inspirasi dari kunjungan-kunjungan Bapak ya ke Iya. setiap paskesnya, Pak. Sebenarnya surveyor juga terus belajar ya, Pak? Iya, surveyor memang harus belajar. Padahal saya itu mungkin sebagai surveyor dianalogikan nih, wah survei itu adalah mengajari. Tapi yang saya dapatkan ketika saya habis survei, itu saya mendapatkan pelajaran yang baru. Ya. Ada nih rumah sakit yang kecil, tapi kreativitasnya luar biasa. Ada juga puskesmas atau klinik dengan sumber daya seadanya, tapi mereka mampu menjaga mutu pelayanan. Ya. Jadi profesi surveyor ini itu mengajarkan saya bahwa namanya belajar itu tidak boleh berhenti. Ya. Ya. Belajar itu tidak boleh berhenti ya, Pak. Mengapa akreditasi ini sangat penting, Pak, bagi rumah sakit, puskesmas, bahkan klinik? Akreditasi begitu penting. Memang penting. Kenapa? Karena akreditasi itu akan memberikan kepastian. Kalau paskes ini sesuai dengan standar yang diinginkan baik itu nasional maupun internasional, maka manfaatnya akan banyak. Yang pertama bagi paskes itu sendiri. Yang kedua, itu terutama akan dirasakan oleh kebanyakan pasien. Karena kalau sesuai dengan standar, pendaftaran yang tertata, pelayanan yang cepat, pasti pasien akan merasakan kenyamanan. Ya. Jadi akreditasi ini bermanfaat juga bagi rumah sakit dan tentu saja bagi pasiennya ya, Pak? Betul. Oke. Saya yakin ini pertanyaan yang mewakili banyak orang. Katanya tim akreditasi Vaskes ini kalau surveyor datang semua jadi tegang. Betul ya, Pak? Sebenarnya apa sih yang dilakukan surveyor itu? Nah, ini sebetulnya bukan pertanyaan dari Katresna saja ya. Iya. Ketika kita survei di lapangan pun sama. Jadi mereka ketika kita datang, mereka itu tegang, ketakutan. Jadi seakan-akan saya itu seperti orang yang mau mencari masalah ya. Kesalahan. Padahal kita tidak begitu. Kita itu sebagai surveyor itu ditugaskan untuk mempotret, untuk melihat apakah paskes itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah. Itu begitu ya. Jadi kami itu berbeda dengan polisi ya. Kalau polisi itu misalkan ketika ada insiden dia mencari apa dan kenapa. Nah, kalau misalkan survei itu tidak. Ketika terjadi insiden, jadikan itu sebagai pembelajaran. Kemudian setelah insiden, kita lakukan evaluasi. Kita adakan perbaikan. Agar insiden itu tidak terulang lagi. Nah, jika tidak ada kesesuaian terhadap standar, kami bukan menghukum. Tapi kami akan menyampaikan perbaikan. Makanya surveyor itu seperti orang yang membawa cermin. Jadi kita lihatkan ini loh yang harus diperbaiki, ini loh yang masih kurang. Makanya sesungguhnya ketika ada survei akreditasi itu harus senang. Karena sama aja kita dikasih tahu apa sih menjadi kelemahan, apa sih yang menjadi kekurangan sehingga kita pelayanan tidak maksimal gitu kan. Maka bagi owner klinik atau misalkan rumah sakit ketika ada akreditasi itu harus senang. Kenapa? Dia tidak capek-capek mendidik karyawannya terus kemudian pelayanannya, karena kalau sesuai dengan standar itu pasti rumah sakit, puskesmas, klinik itu akan berjalan. Tujuan akreditasi itu bukan mencari nilai, jadi bukan mencari kita paripurna ya, tapi tujuan akreditasi itu adalah pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Gitu. Jadi tujuan utama akreditasi adalah pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Baik, Bapak. Jadi sebenarnya akreditasi itu untuk masyarakat juga ya, Pak? Betul. Tadi sudah disampaikan ya, ketika kita misalkan sudah sesuai dengan standar, maka yang akan menikmati itu bukan hanya paskes itu sendiri, tetapi masyarakat atau pasien pun akan menikmatinya. Kalau begitu, apa tantangan terbesar yang biasanya Bapak temui saat menjadi surveyor? Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah pola pikir.
Pola pikir. Jadi masih banyak paskes itu menganggap bahwa akreditasi itu seperti orang hajatan. Kalau orang hajatan kan sebelumnya sibuk ya, begitu selesai ya sudah begitu saja, gitu kan. Padahal yang namanya pasien kan datang setiap hari, Ya. kemudian kejadian juga setiap hari, mutu pelayanan setiap hari. Ya. Nah, tadi di awal disampaikan kenapa sih mereka begitu tegang, mereka begitu takut, karena yang mereka tidak pahami bahwa kalau di dalam akreditasi itu apa yang kita tulis kita kerjakan, apa yang kita kerjakan kita tulis. Nah, karena mereka tidak melakukan itu, maka begitu ada akreditasi, ada yang harus sampai lembur, nggak bisa tidur ya, karena dia tidak setiap hari melakukan apa yang saya bilang tadi. Selama menjadi surveyor, pasti Bapak sudah banyak sekali mengunjungi fasilitas kesehatan ya Pak. Apa pengalaman yang sampai sekarang masih membekas? Itu pasti ya, yang paling membekas itu salah satunya saya itu pernah mengunjungi sebuah rumah sakit, gedungnya sederhana, fasilitasnya juga tidak mewah, ya. Tetapi ketika melihat bagaimana dokternya, perawatnya, komunikasi dengan pasiennya, sampai tukang kebersihannya, itu penuh dengan semangat. Saya benar-benar terharu tuh kalau melihat hal-hal seperti itu ya. Itu di mana mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Tapi di sisi pihak, saya melihat ada satu rumah sakit atau paskes ya katakanlah ya, bangunannya megah, alatnya canggih, tapi komunikasi dengan sesama tenaga kesehatan itu kurang optimal. Nah, maka dari situ saya bisa menyimpulkan begini, ternyata yang namanya mutu pelayanan itu bukan dibangun dari megahnya bangunan. Kita memang butuh alat-alat yang canggih, kita butuh dengan teknologi, tapi ternyata yang namanya budaya organisasi itu lebih penting. Budaya organisasi lebih penting. Itu dalam sekali ya Pak, berarti Vaskes hebat bukan hanya soal bangunan saja ya Pak? Betul sekali. Jadi Paskes terbaik adalah Paskes yang seluruh timnya memiliki hati yang sama, yaitu untuk melayani pasien. Untuk melayani pasien. Oke. Pengalaman apa yang paling berkesan selama melakukan survei, Pak? Banyak sekali, tapi yang saya paling terharu adalah ketika melihat Paskes di satu wilayah ya, fasilitas sederhana, peralatannya sederhana, tapi mereka itu semua paham tentang prosedur SOP ya, tentang keselamatan pasien. Mereka saling mengingatkan, saling membantu, melihat budayanya seperti hidup. Saat itu saya berpikir ternyata mutu bukan soal gedung yang mewah, mutu adalah soal komitmen manusianya. Jadi apa Pak indikator fasilitas kesehatan yang telah memiliki budaya mutu itu? Indikator yang telah memiliki budaya mutu itu adalah ketika seluruh pegawai itu mampu menjelaskan standar yang mereka jalankan tanpa membuka dokumen. Ya. Kemudian mereka aktif melaporkan insiden, melakukan perbaikan, serta menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas dalam setiap pelayanan. Itulah indikator mutunya. Baik, jadi prioritasnya adalah keselamatan pasien berarti ya Pak? Prioritas utamanya adalah keselamatan pasien. Oke, Bapak menarik sekali tentang profesi Bapak sebagai surveyor mutu ini. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke segmen mengapa memilih Ars University. Jadi Bapak sebagai mahasiswa pascasarjana Ars University, menurut Bapak apa yang paling berkesan selama kuliah? Yang saya rasakan adalah suasana akademiknya ya. Itu dosen-dosennya tidak hanya mengajarkan tentang teori, tapi mereka mengajak bagaimana kita berpikir dan bagaimana untuk menyelesaikan solusi permasalahan. Kemudian staf-stafnya juga ramah. Jadi apa tuh yang namanya kalau gercep ya. Jadi ketika kita butuh apa-apa mereka juga gercep. Kemudian suasana diskusinya. Jadi di kampus itu kayak diskusi karena memang kita ini di kampus ini itu mahasiswanya itu dari berbagai suku ya, dari berbagai golongan, profesi, kedudukan,
ada yang kerja di kepemerintahan, ada yang di swasta, ada pokoknya banyak lah. Sehingga setiap pertemuan itu memberikan perspektif baru bagi kita ya. Dan mungkin itulah nilai yang ada di Ars University ini. Baik, jadi selama Bapak kuliah di Ars University ini, Bapak mendapatkan perspektif baru ya Pak? Iya, betul. Kalau ada mahasiswa Ars University yang ingin berkarir di bidang mutu pelayanan, atau bahkan suatu hari nanti ingin menjadi surveyor LAVKI seperti Bapak, apa pesan dari Bapak, Pak? Saya ingin menyampaikan satu hal ya. Jangan pernah merasa bahwa kesempatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kesempatan itu akan datang kepada siapapun. Kepada yang mereka bekerja keras, mau belajar, dan menjaga integritas. Dan yang paling penting, jangan belajar hanya karena ijazah atau sertifikat. Belajarlah supaya kita benar-benar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena ketika pekerjaan itu memberi manfaat bagi masyarakat, disitulah kita menemukan makna dari profesi yang kita jalani. Oke, jadi poinnya adalah belajarlah jangan hanya karena ingin mendapatkan ijazah atau sertifikat ya Pak, tetapi supaya kita benar-benar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Baik Bapak, Alhamdulillah saya pribadi banyak sekali belajar ya Pak dari obrolan hari ini. Ternyata menjadi surveyor bukan soal menilai saja, tetapi tentang mengawal mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Betul ya Pak. Sekali. Oke, semua itu bisa diraih sambil tetap menjadi mahasiswa yang terus belajar. Jadi bekerja tetap berjalan tetapi sambil kuliah juga ya Pak. Jadi belajar itu tidak ada batasnya ya Pak? Tidak ada batasnya. Betul. Jadi belajar itu gini, saya suka dengan profesi surveyor ini karena di sana mengajarkan ada banyak hal. Ya, jadi kan gini, setiap paskes baik itu rumah sakit, baik itu puskesmas, baik itu klinik ya, mungkin orang berpandangan survei itu mengajari ya. Padahal apa? Ketika saya pulang survei, saya itu mendapatkan pelajaran baru. Jadi setiap klinik atau setiap puskesmas itu punya cerita yang berbeda. Mereka juga punya inovasi yang berbeda. Disitulah akhirnya saya perlu belajar dan saya meyakini bahwa yang namanya belajar itu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut. Baik. Begitu. Belajar itu harus terus berlanjut, tidak stuck jika kita sudah mencapai profesi yang diinginkan, terus puas dengan hasil yang dicapai. Kemudian sebagai surveyor juga Bapak tidak hanya menilai tetapi mendapat ilmu baru juga ya Pak. Betul. Di setiap tempat yang Bapak datangi, betul Pak. Jadi untuk para paskes dan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, apa pesan Bapak agar tidak takut jika ada surveyor datang? Pesannya? Ya. Kerjakan apa yang kita tulis. Baik. Tulis apa yang kita kerjakan. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan berbagi cerita. Semoga terus menginspirasi bagi semua orang dan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa Ars University, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung juga. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ars University berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.